Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Sukacita yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa menyerahkan worship at home pada sore hari ini. Rindukan perkara besar terjadi. Rindukan lawatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga. Dan biarlah kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hanya oleh karena kasih-Mu kami ada Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan kami ada. Kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Engkau pimpin acara kami Tuhan pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan perkara yang besar terjadi. Perkara yang ajaib Kau nyatakan di tengah-tengah persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami rindukan Tuhan jamahan-Mu Tuhan, mengubahkan kehidupan kami. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Urapi kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan dengan urapan daripada Allah yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi dengan pujian, dengan semangat, dengan gairah, kasih-Nya dinyatakan habis-habisan kepada kita semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Datanglah ke baitnya, amin, dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati
rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Oh, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Amin, haleluya. Kasih Tuhan selama-lamanya, kekal, tidak pernah berakhir. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kita sedang menyembah kepada Allah yang perkasa. Dia Tuhan yang ajaib, dan keajaiban senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Amin. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha kuasa. Oh Yesus, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Amin. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Allah
Mari kita serukan namanya. Dia berkuasa mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Amin. Yes. Segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Engkau berkuasa Tuhan, menghancurkan setiap musuh-musuh kami. Haleluya. Segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dan dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, perkasa Engkau. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau yang kami sembah. Engkau Allah yang hidup dan perkasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang bisa menandingi-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus Allah yang baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan yang berdaulat. Hirala barara 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 yasi. Hinaya karana matune masana rara wayasu. Oh haleluya. Dahsyat perbuatanmu, dahsyat perbuatanmu. Engkau ajaib, engkau perkasa. Irala barala bayasi, Yesus Tuhan, Urala bayasa. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Syakata pakata pararara bala barara barara bala bala bala. Hinaya karara parara baya sakata parara bala mati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Yesus, Engkaulah tempat persembunyianku, Tuhan. Engkau tempat perlindunganku. Hanya Engkau yang sanggup menopang hidup kami, ya Tuhan. Oh, Engkau penolong kami. Engkau penolong kami, Tuhan. Di saat kami dalam kesesakan, di dalam kami terdesak, Engkau penolong yang sanggup menyelesaikan segala persoalan kami. Oh, Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Di dalam kelemahan kami, Engkau selalu hadir, menyelesaikan. Oh, apa yang kami gumulkan. Oh, Hinatara tanah Yesus, kira lama-lama Yesus, kira rara-rara-rara Yesus. Bahwa kami mendekat kepadamu, bersekutu denganmu, Tuhan. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada
keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Oh, biarlah rohmu bersekutu denganmu, amin, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, Bapa, ini kerinduan kami, bersekutu denganmu Tuhan, untuk mendapat kekuatan baru, mendapat kekuatan baru. Kami mampu menjalani kehidupan kami bersamamu Tuhan. Oh, bawa kami terus mendekat dan mendekat padamu, bersekutu erat denganmu Tuhan. Shikinama rakatana mayasu. Biarlah ini Tuhan menjadi kerinduan setiap kami umat-Mu Bapa, untuk mendekat hanya kepada Engkau Tuhan. Karena disitulah kami mendapatkan kekuatan yang baru, untuk bisa kami menghadapi segala situasi dan keadaan akhir zaman ini yang tidak menentu dan sulit kami mengerti dan prediksi ya Tuhan. Namun kami tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau yang sudah berfirman bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang sekali-kali tidak akan pernah melupakan kami Tuhan. Membuktikan kasih-Mu kepada kami adalah kasih yang kekal, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu untuk meneguhkan setiap kami umat-Mu yang dalam pergumulan, dalam persoalan kehidupan. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan umat-Mu, meneguhkan umat-Mu Tuhan. Umat-Mu mendapat jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan yang mereka sedang hadapi. Urapi kami hamba-Mu yang melayani Tuhan, yang membaca firman-Mu. Biarlah setiap umat Allah boleh membuka hati untuk menerima kebenaran-Mu dengan hati yang lemah lembut di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah domba Allah. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan. Saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan atau membaca firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya ingin membacakan firman Tuhan saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib. Saudara, mari kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-7 dan 8. Mazmur 55,
ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini Mazmur Daud dalam permainan kecapi. Ini Mazmur pengajaran yang disampaikan oleh Daud. Atau mungkin saya bacakan mulai dari ayat yang pertama. Untuk main biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku, perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ayat yang selanjutnya, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. 8. Bahkan aku akan lari jauh dan bermalam di padang gurun. Ya, saudara, ini seruan hati Daud kepada Tuhan. Saudara, ada musuh yang sedang dihadapinya. Nah, saudara sekalian, ya, dia bilang sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saudara, ini yang dialami oleh Daud. Ada banyak persoalan pergumulan dalam hidupnya. Saudara, ada banyak perkara di dunia ini yang sedang berjalan menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Saudara, kita hidup sedang di akhir zaman, di penghujung zaman. Zaman ini akan berakhir. Saudara, ada konflik, pertikaian, perang, bencana alam, perekonomian yang sulit, ada wabah, penyakit, tingkat kejahatan akan semakin banyak, saudara. Ya, tingkat kejahatan yang semakin hari akan semakin mengkhawatirkan, mencemaskan, dan kehidupan kekristenan akan semakin hari semakin banyak mengalami tekanan yang luar biasa. Jadi hari-hari ini, saudara, sebenarnya kita berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Tetapi kita dituntut, saudara, untuk hidup bagaimana meresponi tantangan yang sedang terjadi. Saudara, karena tidak ada satupun di muka bumi ini, saudara, yang sanggup memberi kita jaminan untuk bisa hidup tenang. Tidak ada jaminan untuk ada tempat yang paling aman, memberi jaminan untuk kita tempat paling aman dan mengalami ketenangan dalam kehidupan. Di mana-mana, saudara, ketidaknyamanan, ketidaktenangan sedang terjadi. Di kota besar, kota kecil, di pelosok-pelosok daerah, bahkan di daerah-daerah yang sulit, yang terpencil pun, saudara, ada ketidaknyamanan. Kejadian-kejadian di pulau-pulau yang lain, saudara, yang menurut sepi, tidak mungkin ada bahaya, tapi ada yang meninggal. Ada orang-orang yang jahat di sana juga. Saudara, di Papua ada yang 10 mati dan 2 dirawat di rumah sakit. Itu tempat yang sepi. Secara manusia tidak mungkin ada kejahatan di sana, tetapi tempat yang sepi pun tidak membuat orang jadi tenang. Nah, saudara sekalian, bagaimana sikap orang percaya, sikap anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang seperti ini? Ya, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 3, tolong. Matius 4, 24 ayat yang ke-3 sampai 14.
Sebenarnya apa yang terjadi saat ini sudah tertulis dalam Alkitab. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Selanjutnya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, ya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jawab Yesus, sebab banyak, saya ulangi. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi, dan di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Terus, pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir pada kesudahannya akan selamat. 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, sebenarnya apa yang terjadi sekarang yang membuat orang tidak tenang, membuat orang hilang damai sejahtera, membuat orang hilang sukacita, itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Saudara, namun saudara, ketenangan sebenarnya bukan keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya apa? Walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Situasi keadaan boleh berubah, keadaan situasi boleh membuat kita menggentarkan, tetapi kita harus membuat keputusan dalam diri kita, saudara, untuk bisa tenang. Ya saudara, bagaimana bisa tenang dalam keadaan yang sulit, saudara? Karena kita punya alasan yang kuat untuk tetap bisa tenang, apapun situasinya dan keadaannya, saudara. Karena kita punya Tuhan, seperti yang saya menjadi doa saya tadi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang tidak pernah melupakan kita, Dia yang menjamin kehidupan kita, Dia yang tidak pernah mengecewakan kita, Dia yang akan selalu menolong setiap hidup kita. Saudara, di Alkitab ditulis dalam Mazmurnya, Dia Bapa yang baik. Bahkan Dia menjadi gembala yang sangat dan sangat baik. Bagi kita domba-domba Allah, Tuhan akan membaringkan kita, memberikan kita rumput yang hijau. Artinya Dia menjamin keselamatan bagi setiap domba-dombanya. Saudara, mengapa kita harus tenang, tetap tenang, bersikap tenang? Karena ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Dari pujian tadi saudara kita lihat saudara, iya kan? Di dalam ketenangan kita mendapatkan kekuatan. Di dalam Yesaya 30 saudara, mari kita baca. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Coba buka. Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Di dalam terjemahan yang lain, Alkitab yang lain ngomong begini, saudara.
Karena Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, telah berfirman, bila kamu bertobat dan berdiam diri, menantikan aku, maka kamu akan selamat. Dengan tinggal tenang dan percaya, kamu akan dikuatkan, tetapi kamu tidak mau. Saudara, mari sama-sama kita mengambil keputusan. Hari-hari ini ada situasi dan keadaan yang membuat kita tidak tenang, membuat kita gelisah dan khawatir. Tetapi yang membuat tenang adalah janji Tuhan. Yang membuat tenang adalah firman Allah yang Tuhan ucapkan kepada kita. Saudara, bukankah Alkitab sudah mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukankah Tuhan sudah berkata seperti itu, menegaskan kepada kita bahwa kita harus tetap tenang dalam segala situasi. Memang tidak mudah, saudara, dan memang kita harus memutuskannya untuk tidak panik, saudara. Dan memang hanya orang yang bersikap tenang yang mampu menghadapi setiap persoalan dan pergumulan. Seringkali kita dikalahkan oleh masalah bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak mampu, tetapi kita dikalahkan, saudara, oleh karena kepanikan kita, kekhawatiran kita, kita gugup, kita cemas, saudara, bahkan kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, saudara, itu yang terjadi. Dan banyak orang yang di saat ada kesulitan dan tantangan kehidupan, ketika orang itu tenang, maka dia bisa menyelesaikan setiap masalah dan kesulitannya. Di saat teduhkan hati, menantikan Tuhan, tenang menantikan Tuhan, dan Tuhan campur tangan di situ. Tetapi orang yang panik, orang yang gugup, orang yang takut dan khawatir, akan banyak mengalami kesulitan. Nah, saudara sekalian, orang yang bersikap tenang cenderung selalu berpikir negatif, yang panik, saudara ya. Orang yang tidak tenang, saudara, membuat orang bisa negatif pikirannya. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil ya akan salah. Orang yang tidak tenang, orang yang panik, kadang-kala mengambil keputusan-keputusan yang salah. Sehingga banyak hal dalam kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, banyak yang keliru. Saudara sekalian, kita melihat pada waktu murid-murid bersama dengan Yesus, murid-murid di tengah laut, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Mereka panik dan berkata, ketika Yesus berjalan di atas air, dia melihat bahwa Yesus itu hantu. Omongnya ngelantur. Saudara, di dalam kepanikannya, Tuhan dikira hantu. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar tetap tenang di dalam segala situasi dan keadaan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihati kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, coba baca. Rasul Paulus menasihati kita supaya kita tetap tenang. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kadang di dalam kecemasan, di dalam kepanikan kita akan sulit berdoa dengan benar. Tetapi di saat tenang, menguasai diri, kita bisa berdoa. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain ngomong seperti ini. Segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Saudara,
kita perlu menguasai diri dan waspada. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita panik, kita bingung, kita cemas dan khawatir, kita gugup dan lain sebagainya. Kita nggak bisa memutuskan yang benar. Di saat kita menguasai diri kita dan waspada dalam segala keadaan, maka kita bisa berdoa dengan tenang. Saudara, karena Tuhan itu sudah memberikan kerajaannya kepada kita. Dia menjamin kehidupan kita. Inilah yang membuat kita harus jadi tenang, saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya hancur oleh karena persoalan dan pergumulan. Karena Dia siap datang untuk menolong hidup kita. Saudara, dan memang kuncinya, saudara, bagaimana kita bisa tenang, saudara, kuncinya hanya kalau kita dekat dengan Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Saudara, Tuhan yang kita sembah Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sebenarnya saudara, di dalam segala situasi dan keadaan tidak ada alasan untuk kita jadi gelisah dan takut menghadapi keadaan itu. Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menopang kita. Kita kalau toh jatuh, Alkitab menulis tidak akan pernah dibiarkan kita jatuh tergeletak. Saudara, dan memang kuncinya saudara, kita mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Karena Dialah sumber keselamatan bagi kita. Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Dikatakan dalam terjemahan Alkitab yang lain ngomong, ya hanya Dialah batu karangku, penyelamatku, pertahanan dan bentengku. Jadi mengapa kamu harus tegang dan takut pada waktu menghadapi kesulitan? Saudara, Dia batu karang yang teguh. Dia kubu pertahanan. Saudara, jadi kita ngomong, kita nggak boleh tegang. Mari kita tetap tenang dalam segala situasi dan keadaan yang menekan dalam hidup kita. Saudara, hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Makanya tiap-tiap hari kita diajak, saudara, worship at home. Kita bersama-sama tiap hari datang mendekat kepada Allah. Supaya dalam segala situasi dan keadaan yang menekan, yang berusaha menghancurkan keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan pekerjaan kita, bisnis kita, kita dapat kekuatan yang baru untuk kita bisa menang bersama-sama dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja ada keselamatan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan menjamin kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan. Itulah yang membuat kita tetap tenang di dalam segala situasi keadaan akhir zaman. Memang semuanya kesudahan ini akan sedang berakhir. Bumi ini akan segera hancur. Ada banyak situasi yang sulit yang menekan bangsa ini. Tetapi mari kita mengambil keputusan untuk tetap tenang. Saudara, karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita naikkan pujian tadi, saudara ya. Hanya dekat Allahku. Haleluya. Mari kita nyanyi lagu itu, saudara sekalian. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh hati menjadi doa saudara kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Oh, ku ingin, amin Tuhan, bersekutu dengan kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan, hadiratmu. berada dalam dekat-Mu ya Bapa. Tinggal dalam Amin, haleluya Yesus Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, kami mau terus belajar Tuhan di dalam segala situasi untuk tetap tenang ya Tuhan. Karena Engkau yang menjamin kehidupan kami. Engkau yang berfirman tidak sekali-kali membiarkan kami. Itu alasan yang buat kami tetap tenang. Engkau berjanji tidak sekali-kali melupakan kami Tuhan. Bahkan Engkau merancangkan masa depan yang cerah dalam hidup kami. Itulah yang membuat kami tetap tenang di dalam segala situasi ya Tuhan. Walaupun dunia ini akan segera berakhir, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, ada banyak kejadian dan peristiwa yang menimpa bumi ini, menimpa kehidupan masyarakat di sekeliling kami. Ada banyak persoalan pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan. Malam ini Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami mendapatkan Tuhan rahasia ketenangan di saat kami mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Di saat kami datang kepada-Mu Tuhan. Di saat kami berdoa kepada Engkau Tuhan.
berseru akan nama-Mu. Disitulah kami mendapat jawaban. Dan Engkau sudah berfirman dalam firman-Mu Tuhan, orang yang berseru kepadamu akan diselamatkan. Bapa, kami percaya kami akan menghadapi hari-hari kami yang selanjutnya dengan damai sejahtera, dengan tenang, bahkan penuh dengan sukacita. Karena Engkau yang sudah menjamin hidup kami. Engkaulah batu karang yang teguh, kubu pertahanan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami dan penyelamat kami yang satu-satunya. Engkau tahu Tuhan keadaan umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti acara ini. Tuhan, biarlah mereka mendapat jawaban, mendapat kekuatan yang baru. Mereka dapat kesukaan yang baru Tuhan. Mereka dibuat mengerti Tuhan, bahwa mereka tidak sendirian. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang melindungi dan menjagai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk pembacaan firman Allah, Engkau meneguhkan setiap kami, meneguhkan seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur kepada Engkau. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.